Dari yang eksternal wajar, kita kelompok itu wah isinya itu pengangguran semua dulu. Apa ya bisa bina orang bikin itu. Ya itu sebagai hal-hal itu malah menjadi motivasi kami. Kami pun juga backgroundnya dulu bukan semua peternak, bukan semua petani, ada yang bengkel, ada yang, dan itu kami tanggapi dengan suatu semangat. Tidak perlu kita tanggapi serius, itu malah menjadi motivasi kami. Bikin pakan itu juga lucu. Ada yang tambah gemuk, ada yang tambah kurus pertama itu. Ya kami trial terus. Mesin itu sampai kita bikin pencacah itu sampai 4 kali trial gitu. Gitu. Tapi terus kita sering berkomunikasi dengan pihak desa, pihak kecamatan, dinas, terus komunitas-komunitas pemuda, ngobrol. Kita itu sendirinya memang ngobrol, nyampaikan gagasan. Ternyata lambat laun kita bisa diterima dalam waktu 2019 sampai 2020 itu udah nyaman. Dari pihak luar banyak yang datang ke sini, tanya-tanya. Kami juga sifatnya kami itu berbagi informasi, belajar bersama. Kami pun juga masih banyak kekurangannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wawan. Kebetulan kita berada di kandang Prasojo. Ini termasuk dalam binaan kelompok ternak Cahangun Jumapolo yang beralamat di Desa Jatirejo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan kelompok ternak Cahangun Jumapolo ini berdiri tahun 2019. Itu pertamanya dimulai dengan kami itu dulu banyak yang kerja di luar, terus nongkrong, ngopi, tapi juga kita ada suatu bahasan yang oh ini kita potensinya apa ya? Oh kita taruhnya jenis ternak yuk. Tapi kita belum punya ilmunya tuh. Kita bentuk wadahnya dulu gitu. Kita bentuk Cahangun 2019. Kemudian ada teman perantauan pada di rumah. Kemudian kami ada yang bikin mesin pencacah pakan, mesin pengerek padi. Ternyata ada teman yang salah satu teman juga perantauan pulang, dia ada basic sarjana peternakan, ramu pakan, nutrisi untuk konsentratnya. Kemudian di Cahangun itu beranggotakan yang inti atau yang pertama itu 16 orang. Dalam satu kecamatan itu terdiri dari 5 desa. Jadi kami itu terdiri dari himpunan 5 desa. Namun di teman-teman itu ternyata juga punya kelompok ternak. Jadi Cahangunnya 16, itu banyak yang ketua kelompok ternak. Dan di bawah subnya Cahangun itu yang anggota-anggota itu ada anggota sekitar per kelompok 20-30 peternak. Nah itu jadi kalau diibaratkan Cahangun itu sebagai rumah besarnya, kemudian di anggota yang mempunyai kelompok ternak itu sub kami. Jadi kami ada tanggung jawab moral untuk membagi ilmu, pengalaman, jaringan kepada kelompok binaan kami dengan populasi sekitar yang ada genetiknya ini 40 ekoran ya. Jadi seperti ini keadaannya. Kami menggunakan pakan di pagi hari. Pagi hari itu kita pertama itu pakai konsentrat bikinan Cahangun Jumapolo juga sendiri. Kemudian setelah habis selang 1 atau 2 jam kami kasih silase yang berisikan dengan bahan jagung, tuban jagung, kemudian rumput pakcong, rumput alam kita campur dan kita kasih wadah tertutup selama minimal 2 minggu. Lebih baiknya sih sebenarnya 3 minggu ya, tapi kita 2 minggu sudah kita gunakan. Dan kami juga silase itu kalau kita kalkulasi harganya mungkin sekitaran 1.000 per kilo ya, itu untuk silase. Tapi untuk konsentratnya itu di harga 5.000. Jadi konsentrat itu bisa untuk sebenarnya spek susu. Untuk susu kambing perah, domba kambing perah itu kita pakai yang FH namanya di tempat kami. Terus
Itu juga bisa untuk domba atau kambing sedang masa bunting sampai hamil. Kemudian juga dibuat penggemukan, ternyata ternak kami juga tambah gemuk dengan konsentrat kami itu. Untuk minumnya kita minum air putih biasa, tapi air dari sumur ya, tidak dari yang ada kaporitnya lah, saya tidak menyebut, tapi salah satu lebih alami dari air sumur, tidak ada apa-apa, cuma air sumur putih tok. Kemudian kita siang selesai, nanti sekitar jam 4 kita full hijauan segar. Jadi hijauan segar itu biasanya kami juga pakai sama pakcong, rumput liar, odot, dan ramban kalau ada yang gitu. Karena kita ternyata domba juga kalau dikasih ramban sangat suka, ada variatif pakannya seperti itu. Kemudian di ternak Cahangon Jumapolo itu juga kita selalu rutin dengan kesehatan ternak, seperti kita semprot kandang dengan antibiotik atau antiseptik ya, kemudian obat cacing seperti itu. Jadi per 3 bulan. Yang terlupakan tadi ya, jadi kita pemberian konsentrat itu kita sesuaikan dengan bobot badan ya. Jadi kalau yang pasca sapi seperti ini kita mungkin per ekornya malah lebih banyak, kita pakai 3 on per hari. Bisa dikasih pagi, bisa di separuh pagi, separuh sore. Tapi kalau tidak mau repot, kami cuman pagi tok. Kalau yang ini 3 on, yang indukan itu kami pakai 2 on per ekornya. Karena kenapa kok malah lebih banyak yang lepas sapi? Karena dia masih dalam masa pertumbuhan seperti itu. Kemudian untuk silasenya kami pagi 1 kilo, sore pun 1,5 kilo sampai 2 kilo kalau sore. Kenapa kami kok masih pakai konsentrat ya? Padahal di lingkungan kami di Kecamatan Jumapolo ini kalau melimpah sih tidak ya, tapi kalau mencukupi mungkin cukup. Jadi alasan kami di dalam kalau sudah ternak skala besar ini, segi tenaga dan waktu itu menghemat, kita pakai konsentrat di awal di pagi hari. Itu pertama lebih hemat, karena kita kalau ngarit dengan kapasitas sampai 100 ekor itu kita juga masih ke sawah, masih ada yang bekerja. Itu kalau ada konsentrat 2 on 3 on itu sudah mengurangi beban kita ngarit. Kalau kita hitung dengan kalkulasi biaya tenaga kita dengan konsentrat itu masih laba di konsentrat di pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pagi hari kita awal kasih konsentrat dulu? Ya kayak musim sekarang ini musim penghujan. Terus ada lagi nanti kalau di musim kemarau, embun pagi itu kan salah satunya di pagi kita kasih konsentrat untuk mengatasi kembung, Pak. Jadi dia makan sentra dulu, ada minum, dia ada metabolisme di rumennya. Jadi kalaupun nanti sampai rumputnya masih ada airnya atau embunnya, itu sudah bisa menanggulangi atau meminimalisir kembung. Jadi itu juga salah satu trik mungkin bisa yang kita lakukan seperti itu. Ternyata alhamdulillah juga jarang yang kembung kita pakai seperti itu. Di Cahangon memang ada SOP seperti itu, pagi kasih sentrat, minum, jeda 1 jam baru hijauan atau silase seperti itu. Di Cahangon juga ada SOP dan kesehatan ternak yang memang harus dilakukan supaya kita kan ternak juga pengen untung seperti itu. Kenapa kita kasih nama Cahangon ya? Cahangon itu dulu kami itu sebenarnya juga pas nongkrong itu kayak ada kebetulan ya, mau bikin nama sebenarnya. Nah, ternyata kami juga sambil dengerin radio kemarin tuh. Di salah satu radio di Karanganyar itu ada lagu Cahangon. Cahangon penek no blimbing. Ternyata kita telusuri, kami tanya orang tua kami, oh ternyata itu dulu yang menciptakan Sunan Kalijogo seperti itu. Dan ternyata terus kami minta terjemahannya langgam itu, ternyata berisi filsafat yang intinya Cahangon itu ternyata bisa mengayomi semua dengan yang potensi yang kita ada seperti itu. Jadi terus kami kemarin ikut
kami juga sering ikut pameran di acara di kabupaten, di kecamatan. Pas di pameran itu ternyata Bapak Bupati itu tahu nama Cahangon itu langsung nyanyi. Kami dikasih petua. Ya seperti ini Cahangon. Cahangon itu enggak membikin kaya tapi bisa mensejahterakan. Nah, saya juga bingung, enggak bikin kaya tapi mensejahterakan. Terus kami tanya, "Lah gimana toh Pak?" Ya kalau enggak kaya tapi sejahterakan otomatis kaya toh Mas gitu. Pak Bupati kami memang orangnya luar biasa ya dalam penerjemahannya seperti itu. Kemudian terus kami ada di Cahangon, memang kami tidak punya modal yang begitu besar, jadi modalnya ala kadarnya, tapi kita punya komitmen dan kami membuat arisan di kelompok ternak Cahangon itu yang orang 16 itu. Untuk dulu pas pemupukan modal awal itu kita ada simpanan pokoknya masuk anggota itu 50.000 pertama masuk ya. Terus kemudian tiap bulan kami arisan domba atau kambing, satu anggota itu 110.000, yang 100.000 itu nanti diundi atau dikocok, yang siapa yang dapat kambing, harus dapat domba atau kambing 1 ekor. Itu yang 10.000 untuk kas kelompok. Kemudian caranya dulu di awal itu kita ranking, walaupun diundi tapi ternyata di tahun-tahun awal 2020, 2019 itu diutamakan yang ternaknya paling sedikit yang dapat. Jadi kita ranking dari 16 itu, yang paling sedikit ini kita dapatkan dulu 1 ekor. Pemikiran kami yang paling sedikit nanti dengan berakhirnya arisan itu nanti dia sudah mungkin beranak 2 kali yang awal. Itu biar walaupun tidak sama kekuatannya biar agak merata seperti itu. Kemudian kami pernah menghadapi masa sulit di tahun 2020 saat pandemi Covid. Kami memang agak kesulitan, ternyata di tahun 2020 itu menjadi berkah bagi kami. Kami diutus dari kecamatan untuk mengikut lomba Krenova, kreativitas inovasi di tingkat kabupaten dengan kita mengeluarkan mesin chopper itu yang multifungsi. Ternyata alhamdulillah kami itu di tingkat kabupaten mendapat juara 1. Terus kemudian Cahangon dapat reward ya, bisa untuk ada nambah-nambah bikin sentra dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita juara 1, kita dikirim lagi perlombaan Krenova yang sama tingkat Solo Raya. Jadi sini tingkat Solo Raya, jadi dari Sragen, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Wonogiri, itu kita juga juara 1 lagi dengan alat itu ya. Alhamdulillah ya, paling enggak buat motivasi kami. Jadi tujuan kami ikut lomba itu bukan untuk mencari nama besar, tapi untuk memeriahkan, mempartisipasikan dengan kegiatan pemerintah seperti itu. Ini kandangnya memang kita buat spek seperti ini karena selain untuk kita memenuhi standar SOP kesehatan di ternak Cahangon, ini juga sebagai sarana edukasi di peternak lain ya. Jadi mungkin ada peternak pemula punya keinginan, punya tapi belum punya materi atau pengetahuannya. Jadi cukup ke sini biar lihat sendiri, biar tahu sendiri, sesuaikan dengan budgetnya. Tapi yang pasti kita harus, kalau di Jumapolo memang lembab, jadi memang kita harus di panggung ya. Di panggung ini minimal kita 80 sampai 1 meter panggungnya. Kemudian ini lebarnya kalau mau dibuat 2 blok itu paling enggak 6 meter, dengan jalan tengah itu ada 1,5 meter untuk kasih pakan ya. Terus kenapa kita ini pakai karpet ini, supaya makan konsentrat itu cepat habis ya. Kalau kayu mungkin ada bolong dan terserap, kalau kita kasih karpet atau seng galvalum itu nanti bisa habis, membersihkannya gampang dan meminimalisir jamur kalau kita pagi sore dibersihkan seperti itu. Kemudian untuk lantainya kita ini kebetulan kita pakai selat plastik ya, tapi kebanyakan juga sesuaikan budget pakai kayu reng tapi dengan ukuran 2x4 ya. Jadi kenapa dengan jarak lubang, kalau untuk laktasi atau peranaan kita 0,5 cm lubangnya biar nggak kejepit kalau di saat lahiran dan untuk kandang cempe. Tapi kalau yang untuk domba dewasa atau kambing dewasa itu kita 1 cm jarak antar sekatnya, lantainya ya, seperti itu. Kemudian
fungsi yang selanjutnya, dengan dipanggung ini satu mengurangi amoniaknya masuk ke hewan. Yang kedua, ini kan juga ada nilai ekonomisnya, jadi bisa dibuat pupuk sendiri, kita hemat pupuk. Yang kedua, kalau toh melimpah kita bisa jual atau dihibahkan, boleh nggih. Jadi ini ada nilai ekonomisnya sebagai penghasilan tambahan. Toh ada di Cahangon itu juga menyediakan pupuk kohe serintil, itu dalam bentuk masih utuh, ada yang juga kita giling. Jadi mungkin kalau yang masih utuh ini kita per karung itu dengan 3 ember cat excat 25 kilo itu 3,5 isinya ya, 3,5 ember itu dalam satu karung itu kita jual 15.000. Kemudian tapi kalau yang halus yang sudah kita chopper belum dalam alat yang kita bikin sendiri itu nanti jatuhnya 22.000 dengan kemasan yang sama. Motivasi terbesar kami, memang kami itu berawal dari perantauan. Kami perantauan pun juga bukan usaha sendiri, banyak kami itu ikut dengan orang, jadi memang penghasilannya masih minim. Jadi yang membuat motivasi kami itu banyak pemuda di daerah kami itu bingung dalam berusaha dan mereka butuh sesuatu hal yang bisa untuk menopang kebutuhan mereka sehari-hari. Dan kami juga ikut bertanggung jawab karena dulu kami juga 2019 banyak yang masih muda juga. Kemudian kami mengasih gambaran masukan pada teman-teman muda. Karena di daerah Jumapol ini banyak perantauan, Mas. Jadi kalau musim-musim tertentu desa itu kadang sepi. Padahal pemuda itu tulang punggungnya di desa gitu. Kalau ada hajatan, ada dan sebagainya itu pemuda. Bagaimana caranya pemuda itu bisa pulang ke desa berusaha, namun mereka juga cukup butuhnya. Kalau pemuda kan butuhnya uang cash atau cash flow. Nah, itu yang kalau tani mereka juga, kita hasil tani kita masih seperti itu aja. Dia juga kohorti yang cash flow. Terus kalau ternak, mereka ternaknya juga lebih ke fattening. Jadi ada breeding didampingi fattening seperti itu. Jadi memang mendirikan sebuah organisasi atau kelompok itu memang sulit ya. Jadi mungkin dari faktor internalnya juga, dari eksternal juga. Tip-tip kami kalau di internalnya, di dalam satu komunitas itu atau organisasi itu, yang pertama kita tekankan untuk menekan egonya masing-masing. Itu. Jadi kalau sudah bicara ego, itu yang kadang membuat kita sudah agak ada perpecahan. Jadi memang pertama hal itu menekan ego, yang kedua kita tentukan tujuannya mau apa berternak itu, berkelompok itu mau apa, berorganisasi itu mau apa. Jadi tujuannya apa, visinya seperti apa. Gitu. Jadi itu yang di dalam internal. Ternyata kami bisa menekan ego kami masing-masing karena kita juga backgroundnya masing-masing. Jadi ego itu sudah tertekan, namun tidak mematikan kreativitas ya. Jadi kita setiap pertemuan per bulan tanggal 8 itu kami selalu rutin setiap bulannya. Itu setiap anggota itu wajib mengutarakan apa yang ada unek-uneknya dia untuk dibahas. Jadi tidak dalam forum itu tidak ada cuma satu orang yang atau dua orang yang selalu memberi masukan. Semua wajib ngobrol satu-satu. Ngasih masukan, saran, kritik pun kami terima. Itu yang dari internal. Dari yang eksternal wajar. Kita kelompok itu isinya itu pengangguran semua dulu. Apa ya bisa bina orang bikin itu. Ya itu sebagai hal-hal itu malah menjadi motivasi kami. Kami pun juga backgroundnya dulu bukan semua peternak. Bukan semua petani, ada yang bengkel, ada yang, dan itu kami tanggapi dengan suatu semangat. Tidak perlu kita tanggapi serius, itu malah menjadi motivasi kami. Dengan kami awal langsung kita tunjukkan prestasi, bikin alat, banyak yang pakai, bikin teleser. Oh banyak petani kita bikin teleser untuk sawah. Kemudian ada yang bikin pakan itu juga lucu. Ada yang tambah gemuk, ada yang tambah kurus pertama itu. Ya kami trial terus, mesin itu sampai kita bikin pencacah itu sampai 4 kali trial gitu. Tapi terus kita sering berkomunikasi dengan pihak desa, pihak kecamatan, dinas, terus komunitas-komunitas pemuda, ngobrol. Kita itu sendirinya memang ngobrol, menyampaikan gagasan. Ternyata lambat laun kita bisa diterima dalam waktu 2019 sampai 2020 itu udah nyaman.
Dari pihak luar banyak yang datang sini tanya-tanya. Kami juga sifatnya kami itu berbagi informasi, belajar bersama. Kami pun juga masih banyak kekurangannya. Himbauan ajakan kami jadi kepada seluruh pemuda di Indonesia intinya dan kalangan yang mungkin mau purna tugas kalau ada yang PNS dan lain sebagainya di UMN. Kita persiapkan untuk yang purna tugas dulu ya, pensiun itu mari kita setelah pensiun itu berkarya. Ini maaf karena saya lebih muda, mesti saya belum pensiun juga. Jadi nanti setelah pensiun itu jenengan punya kegiatan yang penting tidak membebani tenaga jenengan. Jadi kita persiapkan 3 atau 4 tahun sebelum pensiun kita sudah membuat usaha cuman intinya untuk mengalihkan perhatian jenengan karena tadinya rutinitas dari pagi sampai sore bekerja itu untuk pengalihan di masa pensiun jenengan. Itu yang untuk pensiunannya. Untuk pemuda jangan meremehkan dunia pertanian dan peternakan. Jenengan kelola dan baik, jenengan bisa berpenghasilan melebihi pegawai. Itu yang kedua. Namun juga jangan menghitung hasilnya dulu. Jenengan harus berproses. Belajar dulu, bersilaturahmi yang banyak, kemudian mempersiapkan sesuatunya. Banyak teman di luar jenengan itu yang mau membantu. Jangan khawatir, kita tidak sendiri. Harapannya nanti pemuda itu di desa membangun desanya. Itu harapan. Cahangon siap membantu siapapun, bisa datang ke sini silaturahmi, belajar bersama, bisa lewat HP online. Kami terbuka, tapi kami juga mohon maaf mungkin ada keterbatasan ilmu kami, makanya kita mengajaknya belajar bersama seperti itu. Ya, terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada tim YouTube Gaper yang jauh-jauh dari Kediri, persosokan mau mampir ke sini, meliput, bertukar informasi dan kami dibantu dari segi apapun. Kami tidak bisa memberikan apapun, cuma doa kami semoga channel Gaper itu semakin maju, semakin membangun, semakin banyak subscribe-nya yang tujuannya untuk kesejahteraan kita semua. Terima kasih Gaper, nanti lain waktu kalau lewat di sini mampir kita silaturahmi kita panjangkan, insya Allah rezeki mengikuti. Terima kasih Gaper, mantap, subscribe Gaper.